Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, kembali kita bersua. Di kesempatan ini, sahabat pembelajar, saya ingin kembali berbincang dengan sahabat semua untuk mendiskusikan hal-hal dengan tentu saja cara yang ringan tetapi substansial. Apa maksudnya? Saya ingin membincangkan mengenai wacana, sasus, desas-desus, isu, obrolan atau keinginan beberapa kelompok yang mendorong Mas Wali Kota Surakarta, putra pertama dari Pak Joko Widodo, Presiden Indonesia ke-7, untuk menjadi calon wakil presiden dalam kontestasi 2024 nanti. Sahabat, isu ini memang santer, bahkan bukan di 2023 tahun ini saja. Setelah Mas Gibran bertemu dengan Pak Prabowo, lalu berkunjung ke Hambalang, lalu bertemu dengan tokoh-tokoh politik lain, Mas Gibran kemudian kemarin sempat berkumpul dengan relawan Jokowi, Pak Joko dulu pada saat pencapresan, lalu relawan itu bergerak ke mendukung Pak Prabowo. Isu ini 3 hari terakhir di tanggal 20, 21, 22, 23 Mei ini menggelinding. Mas Gibran kemarin tanggal 24 menjawab tidak. Faktornya diantaranya umur. Ketika menyebut umur, intonasinya biasa-biasa saja. Padahal itu substansial. Mengapa? Karena bagaimanapun keinginan untuk mendorong Mas Gibran segera mengorbit itu dari banyak pihak. Sejak Oktober 2022 sebetulnya Mas Gibran sudah menjawab. Ia menjawab mengatakan tidak ada perbincangan mengenai pencawapresan dirinya, sama dengan tidak adanya diskusi dengan Pak Jokowi terkait dengan 3 periode. Untuk baik istilahnya. Artinya tidak ada perbincangan itu di internal keluarga. Terjawab sebetulnya sejak Oktober 2022, tetapi media kita, masyarakat kita masih saja mendiskusikan hal-hal yang seperti ini. Padahal ini adalah hal yang substansi. Mengapa? Sahabat, Gibran Raka Buming Raka. Ia lahir di Surakarta pada tanggal 1 Oktober 1987. Dilantik 26 Februari 2021 pada saat usianya hampir 34 tahun. Dan hari ini usia Mas Wali Kota ini 36 tahun. Nah, jika pencalonan presiden dan wakil presiden di tahapan pemilu serentak 2024 ini dilaksanakan Oktober hingga November 2023, maka tetap saja umur Mas Gibran baru 36. Apa kaitannya umur 36 dengan pencapresan? Tentu saja ada. Sahabat, ternyata umur ditentukan dalam pencapresan. Tepatnya di pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilihan umum. Di sana disebutkan persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, B. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Lalu ada Q, huruf Q, berusia paling rendah 40 tahun. Meskipun di huruf T yang terakhir ada memiliki visi misi program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Mas Gibran wali kota misalnya. Tetapi tetap saja di huruf Q umurnya berusia paling rendah 40 tahun. Nah, berdasarkan ini maka tidak ada alasan Mas Gibran untuk capres atau cawapres di tahun 2024 ini. Tidak ada peluang untuk itu istilahnya. Sahabat, memang ada ikhtiar untuk melakukan gugatan ke mahkamah atau permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ketentuan pasal 169 huruf Q yang berkenaan dengan usia minimal itu dinyatakan bertentangan dengan pasal 28
D huruf atau pasal 28D ayat 3 di Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih ketentuan pasal 28D ayat 3? Di Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Beberapa elemen mencoba untuk mengajukan judicial review atau constitutional review, permohonan pembatalan pasal 169 huruf Q mengenai syarat 40 tahun itu kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian batu ujinya pasal 28D ayat 3 itu. Tetapi sahabat pembelajar, apakah Majelis MK kemudian akan mengabulkannya? Kita akan coba telaah sedikit. Yang pertama, di Undang-Undang Dasar mengenai Presiden itu diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar hasil perubahan. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima keluarga negara lain karena kehendaknya sendiri, kemudian tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Pasal 6 ayat 2-nya mengunci dengan kata-kata syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Undang-undang itu tentu saja Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilihan umum. Sahabat, pasal 169 huruf I sudah mengatur 40 tahun. Kita coba deh ikhtiarnya ini. Ikhtiar ini dilakukan sekarang itu oleh dua partai politik. Satu, partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia, partai yang didirikan, digawangi, digerakkan oleh kaum muda di Indonesia. Dan partai ini salah satunya menyebutkan bahwa ada 21 juta lebih warga negara Indonesia milenial yang punya potensi untuk maju di Pilpres. Ini adalah hak konstitusional lebih dari 21 juta yang akan diperjuangkan, kata Partai Solidaritas Indonesia. Kemudian ada juga Partai Garuda yang menyatakan akan sedang juga mengajukan proses uji terhadap ketentuan pasal ini. Kemudian ada tokoh muda, ada politisi, yang keduanya adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu Haji Herman Sapar, sarjana hukum gelar Tuanku Nan Kunyang yang lahir 13 Mei 1986, artinya kini beliau berusia 37 tahun, wali kota Bukit Tinggi, dan wakil Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa yang kini berusia 35 tahun, karena lahir 30 Juli 1988. Dua tokoh muda ini, wali kota dan wakil bupati, juga mengajukan uji kepada mahkamah sekaitan dengan minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Sekali lagi, kita tentu menunggu hasilnya, tetapi coba kita bandingkan. Adakah putusan yang berkaitan dengan ini atau paling tidak memberi kita petunjuk? Ternyata ada, yaitu di tahun 2019 PSI juga dengan motor utamanya Valdo Maldini, politisi muda dari pesisir selatan Sumatera Barat, mengajukan constitutional review menguji pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang, sebagaimana yang terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 2016 yang menyebutkan bahwa calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, calon wakil wali kota, sebagaimana dimaksud ayat 1 harus memenuhi syarat E paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, serta calon wali kota, wakil wali kota. Jadi, di Undang-Undang Pilkada itu, kita sebut saja begitu, usia calon gubernur itu minimal 30 tahun dan wakil gubernur. Usia calon wali kota dan wakil wali kota, serta bupati, wakil bupati, itu 30 tahun. Ikhtiar PSI dengan Bang Valdo ini ternyata ditolak oleh mahkamah. Mahkamah menyatakan bahwa pengisian jabatan tertentu
tidak harus meniadakan persyaratan atau pembatasan yang secara rasional dibutuhkan untuk jabatan tersebut. Bahkan pembatasan itu sendiri tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat 3. Justru dia sejalan dengan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Sahabat, penjelasan yang singkat, agak cepat sebetulnya, ini sebetulnya mencoba menjelaskan bahwa kabar bahwa Gibran akan didorong untuk pencawapresan di 2024 itu tidak bisa diterima dalam konteks cara berpikir konstitusional. Mengapa? Karena usia beliau belum 40 tahun. Jawaban beliau 24 jam sebelum video ini dibuat, tanggal 24, 23, 24 Mei, menjawab belum cukup umur, kata beliau. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.